Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, silakan teman-teman semua berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang sintesis zeolit dan aplikasinya. Langsung saja kita masuk ke materi. Metode sintesis zeolit. Zeolit pastinya nanti berupa padatan ya. Untuk membuat padatan itu ada dua cara. Yang pertama, membuatnya dalam keadaan padat. Nah, ini biasanya dilakukan dengan suhu di atas 300 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah membuat padatan dalam fase cair. Jadi ini nanti dilakukan di bawah suhu 300 derajat Celcius. Seperti yang akan dibahas dalam video kali ini. Untuk metode sintesis zeolit ada 3 metode. Yang pertama adalah metode hidrotermal. Selanjutnya adalah metode sulfotermal dan metode ionotermal. Kita akan belajar bersama satu persatu dari metode-metode tersebut. Yang pertama, metode hidrotermal. Sintesis hidrotermal zeolit adalah proses reaksi kristalisasi multifase yang melibatkan fase cair, fase padat amorf, dan kristal. Jadi metode hidrotermal ini adalah metode paling awal sendiri, paling pertama muncul yang digunakan untuk mensintesis zeolit. Jadi metode ini ciri khasnya adalah menggunakan air sebagai pelarut. Dan metode ini dilakukan pada kisaran suhu 90 sampai 180 derajat Celcius. Ini adalah salah satu artikel yang saya ambil tentang sintesis dan karakterisasi zeolit menggunakan metode hidrotermal dari Indonesian Journal of Chemical Science tahun 2018. Langkah-langkah metode hidrotermal menurut artikel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, natrium silikat dan natrium aluminat dianggap sebagai campuran, diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam. Jadi campuran tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam autoclave. Autoclave, seperti pada gambar di kanan ini, adalah sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk mensterilisasi benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Ketika dimasukkan ke dalam autoclave, campuran tersebut dipanaskan pada suhu 160 derajat Celcius selama 7 jam. Selanjutnya, campuran tersebut, larutan tersebut kemudian dikeluarkan dan disaring untuk memisahkan filtrat dan residunya. Selanjutnya, residu dicuci hingga pH netral menggunakan aquades. Untuk selanjutnya, endapan tersebut dikeringkan dengan oven selama 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Dari endapan tersebut diperolehlah zeolit. Namun sebelumnya ada satu tahap yang mana setelah endapan tersebut dikeringkan akan dipanaskan lagi sebelum menjadi zeolit. Ini namanya dikalsinasi. Kalsinasi adalah nama lain dari pemanasan yang mana itu nanti dimasukkan ke dalam furnace dengan suhu tinggi. Nah, di penelitian ini endapan yang diperoleh dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya adalah metode sulfotermal. Jadi metode sulfotermal ini sama-sama sintesis zeolit dan ini menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan tidak seperti metode hidrotermal, yakni pelarut yang dari non-polar dan hidrofobik sampai pelarut yang polar dan hidrofilik. Contoh pelarutnya adalah alkohol, hidrokarbon, piridin, dan lain-lain. Ini adalah salah satu artikel yang saya ambil dari Jurnal Ilmu Dasar tahun 2016 tentang sintesis zeolit menggunakan metode sulfotermal.
Langkah dari metode Survaux-Telmar adalah sebagai berikut. Yang pertama, campuran bahan yang akan dianalisis dimasukkan ke dalam botol duran, seperti gambar di kanan ini. Botol ini nantinya ditutup rapat, dan campuran tersebut diaduk dengan magnetic stirrer selama 20 menit hingga terbentuk larutan. Selanjutnya, larutan tersebut yang sudah terbentuk dipanaskan dengan suhu maksimum 120 derajat Celcius dalam oven selama 24 jam. Kemudian didinginkan sampai temperatur kamar. Setelah didinginkan, nanti dipisahkan antara residu dan filtrat. Untuk residu sendiri ditambahkan metanol dan dibiarkan selama 2 hari dengan ketentuan penggantian metanol tiap harinya. Nanti akan muncul endapan di dinding botol dan itulah nanti calon zeolit yang akan diperoleh. Untuk selanjutnya dikeringkan di bawah kondisi vakum pada 80 derajat Celcius sampai kristal kering dan menjadi zeolit. Selanjutnya adalah metode ionotermal. Nah, ini berbeda dengan kedua metode yang sudah saya jelaskan tadi. Metode ini terbilang baru ya, karena di sini menggunakan pelarut yaitu senyawa ionik. Untuk selanjutnya, senyawa ionik tersebut disebut dengan cairan ionik dengan syarat senyawa tersebut memiliki tekanan uap rendah, dapat menyerap gelombang mikro secara baik, hidrofobisitas dan hidrofilisitas dapat dikontrol. Ini adalah artikel yang saya gunakan sebagai rujukan. Nanti akan saya sertakan link di deskripsi. Silakan teman-teman bisa akses. Nah, ini adalah perbandingan skematis antara sintesis menggunakan hidrotermal pada bagian kiri di kotak yang A ini dan sintesis menggunakan metode ionotermal di bagian B. Bisa kita lihat di kotak bagian A ini bahwa pelarut yang digunakan, air H2O, ini lebih dominan daripada template organik. Ya, ini namanya template organik. Ini nanti template-template ini nantilah yang akan menyusun zeolit. Nah, di sini di bagian A, template organik tidak lebih dominan daripada pelarutnya. Sedangkan di bagian B, kita lihat bahwa template organik di sini terlihat lebih dominan daripada pelarutnya, cairan ionik. Nah, cairan ionik selain bertindak sebagai pelarut, dia juga bisa bertindak sebagai penyedia template sekaligus. Jadi, di metode ionotermal ini nanti, template organiknya lebih banyak, sehingga kemungkinan besar zeolit yang dimunculkan juga lebih banyak daripada metode hidrotermal. Sebelum kita masuk ke contoh sintesis zeolit dan pengaplikasiannya, kita masuk ke sifat zeolit terlebih dahulu. Sifat zeolit yang pertama adalah sebagai penukar ion, sebagai katalis, dan sebagai agen adsorpsi. Sebagai penukar ion. Jadi sifat zeolit ini disebabkan oleh substitusi isomorf dari ion silika oleh ion aluminium dalam kerangka zeolit, menghasilkan muatan negatif. Berbagai kation dapat digunakan untuk menetralkan muatan negatif ini untuk menghasilkan kerangka zeolit dengan ion seimbang atau netral. Tapi biasanya umumnya penukar ion yang digunakan sebagai penetral ini adalah Na+. Jadi biasanya itu Na+ yang digunakan sebagai kation penyeimbang. Sifat zeolit yang kedua yaitu sebagai katalis. Penggunaan zeolit sebagai katalis dikarenakan adanya situs aktif, juga dikenal sebagai situs Bronsted, yang dihasilkan dari pertukaran kation dengan amonium hidroksida. Nah, contoh zeolit yang digunakan sebagai katalis adalah ZSM5 atau zeolit Soconi Mobile 5. Sifat zeolit yang terakhir adalah sebagai agen adsorpsi. Adsorpsi adalah proses di mana molekul gas
atau cairan suatu bahan menempel pada permukaan padat. Proses ini dapat digunakan dalam pemisahan campuran spesies dan tergantung pada afinitas campuran terhadap permukaan padat. Mekanisme adsorpsi dalam sistem zeolit bergantung pada faktor-faktor seperti pori zeolit serta susunan fisik dan kimia zeolit. Ini adalah artikel tentang contoh sintesis zeolit dan aplikasinya. Saya ambil dari Jurnal Mechanical volume 9 nomor 1 2018. Jadi di sini peneliti memvariasikan suhu 500, 600 dan 800 derajat Celcius untuk mendapatkan zeolit yang digunakan untuk menyerap air dalam campuran etanol dengan optimal, sehingga nanti etanolnya memiliki kemurnian di atas 99%. Dari sini kita ketahui bahwa ini adalah salah satu sifat zeolit, yang mana zeolit sebagai agen adsorpsi. Langkah-langkahnya, yang pertama, larutan silika alumina dimasukkan ke dalam botol polipropilen. Untuk selanjutnya, direaksikan secara hidrotermal pada water bath. Jadi water bath itu adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menginkubasi sampel dalam air pada suhu konstan. Selanjutnya, sintesis pertama dilakukan pada suhu 90 derajat selama 1,5 jam. Selanjutnya, suhu dinaikkan menjadi 95 derajat Celcius selama 2,5 jam. Saring padatan dari filtrat menggunakan kata saring. Nanti padatannya dicuci sampai diperoleh pH 7 atau netral. Selanjutnya, padatan dikeringkan dalam oven suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Dan yang terakhir, padatan dikalsinasi dengan suhu bervariasi. Ini tadi 500 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, 700 sampai 800. Nah, ini adalah contoh sintesis zeolit sodalit dari lumpur PDAM untuk menurunkan konsentrasi besi terlarut. Langkah-langkahnya, natrium silikat. Jadi natrium silikat ini diperoleh dari lumpurnya, dari lumpur PDAM-nya, kemudian direaksikan dengan natrium aluminat. Selanjutnya diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam. Kemudian dimasukkan ke dalam autoclave hidrotermal. Dipanaskan suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian campuran disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya dicuci dengan aqueous sampai pH netral. Endapannya maksudnya. Dan yang terakhir adalah dikeringkan dalam oven suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menurunkan kadar besi terlarut. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah menjumpai air yang berwarna coklat kekuningan dan bau berkarat. Nah, jadi di situ merupakan banyak kadar besinya. Kadar besi terlarutnya sangat-sangat tinggi ya. Jadi di airnya itu nanti ada Fe-nya, Fe2+. Ketika air tersebut muncul ke permukaan tanah, Fe tersebut akan kontak dengan udara, dengan oksigen. Jadi nanti Fe2+-nya bisa teroksidasi menjadi FeOH3. FeOH3 tersebutlah yang mengendap dan berwarna kuning kecoklatan, sehingga airnya bau. Nah, ini adalah contoh sintesis zeolit dan aplikasinya. Ini pemanfaatan zeolit dengan aktivasi asam untuk penurun kesadaran air. Nah, untuk ini adalah berarti sesuai dengan sifat zeolit yang pertama sebagai penukar ion. Ya, selanjutnya ini ada 2 soal dari materi yang sudah kita pelajari bersama tentang sintesis zeolit dan aplikasinya. Silakan teman-teman bisa mengerjakan langsung di Google Form, dan linknya sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.